Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan ke-10 di mata kuliah akuntansi biaya. Nah, di pertemuan ini kita masih membahas terkait dengan proses costing yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ayo kita mulai saja pembahasannya. Di pertemuan ke-9, kita telah membahas bahwa unit ekuivalen atau UE itu ditentukan oleh beberapa aspek yang merupakan isu-isu utama proses costing yang terdiri dari 7 aspek. Nah, di mana dalam pertemuan ke-9 kita telah membahas isu yang pertama dan isu yang kedua, yaitu pabrik mengelola produk melalui satu departemen produksi dan pabrik mengelola produk melalui lebih dari satu departemen produksi. Nah, di pertemuan ke-10 ini kita membahas dengan pembahasan soal terkait dengan apabila terdapat persediaan barang dalam proses atau work in process pada awal periode dengan metode weighted average dan FIFO. Nah, yuk kita masuk saja ke soal dari isu ketiga ini. Soal yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait dengan isu terdapat persediaan barang dalam proses work in process pada awal periode menggunakan weighted average. Nah, berikut soalnya. PT Bertindo mengelola produk melalui dua departemen produksi, yaitu Departemen Mixing dan Departemen Finishing. Berikut data selama bulan Oktober 2016. Nah, jadi di pembahasan di pertemuan ke-9, itu nggak ada informasi terkait dengan persediaan barang dalam proses awal. Tetapi karena ini di pertemuan 10 kita membahas terkait dengan isu yang ketiga, di mana adanya persediaan barang dalam proses awal periode, sehingga di soal juga ada ya informasi terkait ini. Jadi persediaan barang dalam awal di Departemen Mixing ada 100 unit, lalu di Departemen Finishing ada 150 unit. Nah, tingkat penyelesaian dari 100 unit ini itu baru 90% tingkat penyelesaian untuk biaya bahan baku langsung. Lalu 60% untuk biaya tenaga kerja langsung, lalu 70% untuk biaya overhead pabrik. Nah, begitu juga untuk Departemen Finishing. Untuk tingkat penyelesaian PDP awalnya, untuk biaya bahan baku langsung, itu tingkat penyelesaiannya 80%. Lalu 70% terkait dengan biaya tenaga kerja langsung, lalu 40% tingkat penyelesaian untuk biaya overhead pabrik. Nah, diingatkan lagi, tingkat penyelesaian ini itu menyangkut dengan persediaan barang dalam proses awal. Jadi tingkat penyelesaiannya merupakan tingkat penyelesaian dari tingkat penyelesaian biaya dari persediaan barang dalam proses awal. Nah, next ke produk masuk dalam proses. Untuk Departemen Mixing itu 5.000 unit, finishing nggak ada. Lalu produk selesai ditransfer ke Departemen Finishing itu sebesar 4.900 unit. Yang pastinya nggak ada ya di finishing. Karena ini merupakan informasi untuk produk selesai ditransfer ke Departemen Finishing. Lalu produk selesai ditransfer ke gudang 4.950 unit gitu ya. Jadi produk selesai transfer di gudang ini dimana alurnya ke mixing dulu, lalu ke finishing, produk selesainya ditransfer sampai akhirnya nanti setelah selesai di finishing
Departemen Finishing nanti akan ditransfer ke gudang. Makanya informasinya ada di sini sebesar 4.950 unit. Persediaan barang dalam proses akhir berarti persediaan yang belum selesai. Untuk Departemen Mixing itu ada 200 unit. Untuk Departemen Finishing itu ada 100 unit. Nah, tingkat penyelesaiannya dari persediaan barang dalam proses yang belum selesai ini, itu untuk biaya tenaga kerja langsung itu tingkat penyelesaiannya udah 100%, berarti udah selesai. Tetapi untuk biaya yang lain itu belum selesai. Dengan biaya tenaga kerja langsung masih 80% tingkat penyelesaiannya. Dan begitu juga biaya overhead pabrik itu masih 90%. Nah, begitu juga dengan persediaan barang dalam proses akhir yang masih bersisa di finishing, yang tidak ditransfer ke departemen gudang, itu tingkat penyelesaiannya untuk biaya bahan baku langsung itu 100%, itu udah selesai berarti. Tetapi biaya tenaga kerja langsungnya masih 60% tingkat penyelesaiannya. Begitu juga dengan biaya overhead pabriknya masih 80%. Lalu di sini ada informasi harga pokok persediaan barang dalam proses awal yang ini ya. Jadi untuk mixing itu ada 100 unit, finishing ada 150 unit. Nih merupakan harga pokok dari yang ini, persediaan barang dalam proses awal. Nah, informasinya yang pertama harga pokok selesai dari departemen mixing itu untuk jadi selesai dari departemen mixing dan ditransfer ke departemen finishing ada sebesar 32.600. Lalu bahan baku langsung itu untuk mixing itu ada 6.000, untuk finishing ada 7.500. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung untuk mixing ada 3.000, lalu untuk finishing ada 7.300. Lanjut ke biaya overhead pabrik. Harga pokok persediaan barang dalam proses awal untuk departemen mixing ada 3.200, lalu untuk departemen finishing ada 5.600. Selanjutnya, beban produksi periode ini untuk bahan baku langsung untuk departemen mixing ada 300.000, departemen finishing bahan baku langsungnya beban produksi periode ini ada 245.000. Selanjutnya, beban produksi periode ini untuk biaya tenaga kerja langsung untuk departemen mixing ada 250.000, lalu departemen finishing ada 143.000. Lanjut yang terakhir, informasi yang terakhir terkait dengan beban produksi periode ini untuk biaya overhead pabrik. Untuk departemen mixing ada 200.000, lalu untuk departemen finishing ada 95.000. Nah, diminta A. Buatlah laporan harga pokok produksi. Yang B. Buatlah jurnal untuk transaksi berikut. Nah, kita jawab. Jadi ini bagannya, alurnya ya. Jadi dari departemen mixing itu dari soal kan ada persediaan barang dalam proses awal 100 unit. Ini ada di soal. Lalu ada produk masuk dalam proses ada 5.000 unit di departemen mixing. Berarti kan totalnya ada 5.100 unit kan. Tetapi di informasi di soal juga terdapat persediaan yang belum selesai itu ada 200 unit. Nih, produk dalam proses belum selesai ada 200 unit. Berarti ada 5.100 dikurangi dengan 200 unit, berarti ada sebesar 4.900 yang telah selesai dan bisa ditransfer ke departemen finishing. Nih ya. Nih. 4.900 unit. Di soal juga ada nih informasinya, tapi bisa aja di soal ujian nanti nggak ada ya informasi terkait ini, kan bisa dicari sendiri. Nah, lanjut. Di departemen finishing itu juga ada persediaan
barang dalam proses awal itu sebesar 150 unit. Itu ada di soal. Lalu produk yang telah berhasil ditransfer dari departemen mixing ada 4.900 unit. Berarti totalnya ada 5.050 ya, berarti 5.050 unit berarti yang diproses di departemen finishing. Tetapi yang belum selesai ada sebesar 100 unit. Jadi 5.050 unit yang diproses di departemen finishing dikurangi dengan produk dalam proses belum selesai di departemen finishing sebesar 100 unit, hasilnya itu sebesar 4.950 unit. Nah, 4.950 unit ini merupakan persediaan yang telah selesai di departemen finishing sehingga bisa ditransfer ke gudang barang jadi. Jadi di sini kita lihat ya di bagannya, langsung ditransfer ke gudang barang jadi sebesar 4.950. Nah, di soal juga ada nih 4.950 unit. Nah, itu ya bagannya ya. Kita lanjut ke buat laporan harga pokok produksi. Nah, sebelum kita buat lapor harga pokok produksi, kita mencari UE dulu. Nah, UE kan tadi bahas di pertemuan ke-9, cara carinya. UE sama dengan produk selesai ditransfer ke departemen berikutnya, ditambah dengan produk dalam proses akhir, persediaan barang dalam proses dikali tingkat penyelesaian. Nah, UE, weighted average, ini rumusnya seperti ini ya. Tetapi jika menggunakan FIFO, untuk mencari UE nanti beda lagi caranya. Nah, kita lanjut mencari UE, departemen mixing. UE untuk bahan baku langsung. Produk yang selesai ditransfer ke departemen sebelumnya, kita lihat di bagan atau di soal bisa dilihat, itu sebesar 4.900 unit. Ditambah dengan produk dalam proses akhir, berarti yang belum selesai, itu sebesar 200 unit. Ini 200 unit dikali tingkat penyelesaiannya. Di soal ada tingkat penyelesaiannya 100 unit untuk biaya bahan baku langsung. Jadi hasilnya sama dengan 5.100. Nah, untuk UE biaya tenaga kerja langsung sama dengan produk selesai ditransfer ke departemen berikutnya, sama ya, 4.900 ditambah buka kurung produk dalam proses akhir itu ada 200 dikali tingkat penyelesaiannya ada di soal itu sebesar 80%, tutup kurung sama dengan 5.060. Lalu untuk UE BOP itu juga sama dengan 4.900 ditambah 200 buka kurung 200 dikali tingkat penyelesaiannya 90% sama dengan 5.080. Ini untuk departemen mixing ya. Lanjut ke departemen finishing itu sama cara carinya. Untuk UE bahan baku langsung, kita lihat produk selesai ditransfer ke departemen berikutnya, berarti produk yang selesai ditransfer ke departemen gudang sebesar, kita lihat di bagan atau di soal itu sebesar 4.950 ditambah dengan buka kurung produk dalam proses akhir, itu berarti produk yang belum selesai, itu sebesar 100 unit di departemen finishing dikali dengan tingkat penyelesaiannya itu ada di soal sebesar 100%. Sama dengan 5.050 kayak gitu ya. Lanjut ke UE BTKL sama UE BOP itu sama ya carinya. Jadi yang beda di sini tingkat penyelesaiannya berapa. Jadi untuk UE BTKL itu tingkat penyelesaiannya ada 60%, lalu UE untuk biaya overhead pabrik itu ada 80%. Itu ya cara carinya ya.
Jadi kita buat judulnya dulu, PT Pertindo, lalu nama laporannya, laporan harga pokok produksi, Departemen Mixing, Wage Average. Ini nama metodenya. Lalu untuk periodenya, untuk bulan yang berakhir 31 Oktober 2016. Nah, lanjut kita buat data A, data produksi. Di mana data produksi itu ada produk dalam proses awal. Itu tingkat penyelesaiannya ada 90%, 60%, 70%. Itu dapat dilihat di soal, di Departemen Fishing ada 100 unit. Di bagan pun juga dapat dilihat ada 100 unit. Lalu produk masuk dalam proses, itu di bagan juga ada 500 unit. Ini di soal juga ada ya, jadi totalnya 5.100. Lalu produk selesai ditransfer ke Departemen Finishing ada 4.900 unit. Lalu produk dalam proses akhir tingkat penyelesaiannya 100%, 80%, 90% itu ada 200 unit. Jadi 4.900 ditambah 200 jadi hasilnya 5.100. Jadi ini harus sama ya. Rp5.100. Selanjutnya informasi B itu biaya dibebankan. Jadi karena di sini untuk kasus di mana ada persediaan barang dalam proses awal, sehingga untuk biaya yang dibebankan itu di dalam soal juga ada informasi terkait dengan biaya persediaan barang dalam proses awal, kayak gitu. Sehingga ini kita lihat di soal. Untuk Departemen Mixing, biaya atau harga pokok persediaan dalam proses awal itu bahan baku langsungnya 6.000, lalu biaya tenaga kerja langsung 3.000, lalu biaya overhead itu 3.200, itu untuk Departemen Mixing. Kita masukkan ke laporan harga pokok produksi Departemen Mixing. Nih, kita masukin di sini ya. Lalu selanjutnya itu ditambahkan dengan beban produksi periode ini. Nah, itu ada juga di soal. Nih, di soal lagi. Ini beban produksi periode ini. Bahan baku langsungnya 300.000, biaya tenaga kerja langsungnya ada 250.000, biaya overheadnya ada 200.000. Itu dipindahkan ke sini. Setelah itu, kita tambahkan biaya persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan beban produksi periode ini. Jadinya total biaya. Jadi total biaya untuk bahan baku langsung 306.000. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung itu 253.000. Lalu untuk BOP itu total biayanya 203.200. Nah, total biaya itu dijumlahkan keseluruhannya. Ini dijumlahkan. Hasilnya 762.200. Kayak gitu ya. Nah, dalam pertemuan ke-9 itu informasi terkait dengan biaya persediaan barang dalam proses awal tidak ada karena tidak adanya persediaan barang dalam proses awal. Sehingga ini tidak ada ya. Tapi karena di sini kita membahas kasus di mana ada persediaan barang dalam proses awal, maka dari itu juga terdapat biayanya. Makanya total biayanya itu biaya persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan beban produksi periode ini. Selanjutnya, kita mencari total biaya beban produksi ini. Total biaya beban produksi dibagi dengan unitnya. Unit per equivalent. Jadi ini ya, unit equivalent kan udah kita cari nih. Ini di Departemen Mixing, ini kita pindahkan langsung. Nih, ke sini. Ini kita pindahkan ya. Nih, udah. Selanjutnya kita mencari ini total biayanya dibagi dengan UE. Jadi untuk bahan baku langsung itu ada Rp60. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung itu ada Rp50. Lalu untuk BOP itu biaya per unitnya ada 40.
Jadi ini merupakan biaya per unit. Jadi selanjutnya itu dijumlahkan biaya per unit dari ketiga biaya, bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, lalu BOP itu dijumlahkan semuanya, hasilnya biaya per unitnya 150. Kita masuk ke informasi yang C, yaitu biaya yang diperhitungkan. Nah, ini sama cara-caranya. Yang pertama itu biaya produk yang berhasil ditransfer ke departemen finishing. Jadi yang berhasil ditransfer, kita lihat di informasi di A, data produksi yang berhasil ditransfer ke departemen finishing itu sebesar 4.900, lalu dikalikan dengan harga pokok per unit dari total seluruh biaya. Jadi dikali 150, hasilnya 735.000 gitu ya. Lalu selanjutnya untuk C2 itu merupakan informasi biaya atas produk dalam proses akhir yang 200 unit yang belum selesai. Jadi ini yang belum selesai. Untuk biaya bahan baku langsung itu 200 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Ini ada di sini. 100% dikali dengan ini biaya per unit untuk bahan baku langsung itu ada 60 sama dengan 12.000. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsungnya sama dengan jumlah unit yang belum selesai 200 unit dikali tingkat penyelesaiannya 80% dikali dengan harga pokok per unit untuk biaya tenaga kerja langsung itu sebesar 50. Hasilnya sama dengan 8.000. Lalu untuk BOP juga begitu cara-caranya, sama dengan 200 unit. Merupakan produk yang belum selesai dikali dengan tingkat penyelesaiannya 90% dikali dengan harga per unit atau biaya per unit untuk BOP itu ada 40. Ini 40. Sama dengan 7.200. Nah, selanjutnya itu total biaya yang diperhitungkan. Total semua biaya 27.200. Nah, untuk menentukan dia benar atau enggaknya, C1 tambah C2 itu hasilnya harus sama dengan total biaya yang ini. Jadi, C1 sama dengan 735.000 ditambah dengan 27.200, hasilnya sama dengan 762.200. Hasilnya sama ya. Jadi benar ya. Jadi berikut ini ya, jawaban. Ini jawaban yang ini. Buatlah laporan harga pokok produksi. Jadi karena dia dua departemen, jadi ada nanti laporan harga pokok produksinya ada dua departemen juga. Jadi yang tadi yang telah kita bahas itu untuk departemen mixing. Jadi ini laporan harga pokok produksi untuk departemen mixing. Ya. Untuk departemen mixing. Kita lanjut ke laporan harga pokok produksi untuk departemen finishing menggunakan metode weighted average. Selanjutnya kita masuk ke laporan harga pokok produksi di departemen finishing. Jadi sama ya, kita buat dulu nama perusahaannya PT Bertindo, lalu nama laporannya laporan harga pokok produksi departemen finishing weighted average. Periodenya untuk bulan yang berakhir 31 Oktober 2016. Nah, yang A itu data produksi. Itu produk dalam proses awal, tingkat penyelesaiannya untuk bahan baku langsung itu 80%, biaya tenaga kerja langsung 70%, BOP-nya 40% tingkat penyelesaiannya. Itu ya. Ini ada di soal maupun di bagan itu sebesar 150 unit. Ini ya. 150 unit. Di soal pun juga ada informasinya 150 unit. Lanjut, produk masuk dalam proses itu sebesar 4.900 unit. Jadi yang berhasil diterima dari departemen mixing itu sebesar
4.900. Dapat juga di bagan itu 4.900 unit. Ya. Dijumlahkan hasilnya 5.050. Lalu dari 5.050 itu, produk selesai yang berhasil ditransfer ke gudang itu sebesar 4.950 unit. Karena di dalam soal itu ada informasi produk dalam proses akhir yang belum selesai dengan tingkat penyelesaian bahan baku langsung 100%, lalu biaya tenaga kerja langsung ada 60%, tingkat penyelesaiannya lalu 80% untuk biaya BOP. Nah, itu ada produk yang belum selesai itu 100 unit, sehingga produk yang selesai ditransfer ke gudang itu sebesar 5.050 dikurangi dengan 100 unit, jadinya 4.950 unit. Sehingga dijumlahkan hasilnya juga sama ya, sebesar 5.050 unit. Selanjutnya informasi yang B, yaitu biaya yang dibebankan. Sama, jadi ada biaya persediaan barang dalam proses awal, itu ada informasinya di soal. Biaya produk dari departemen missing, itu ada di soal. Bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung BOP, itu juga ada di soal. Begitu juga dengan beban produksi, periode ini juga ada di soal. Jadi yang ini sama yang ini itu ada di soal ya. Kita lihat ini untuk departemen finishing. Ini yang dipindahkan ke informasi yang B. Untuk biaya persediaan barang dalam proses awal, ini yang dipindahkan. Lalu untuk biaya produksi periode ini yang dipindahkan. Jadi itu yang dipindahkan. Setelah itu ini dijumlahkan per masing-masing biaya. Hasilnya nanti total biaya. Itu ya. Sama ya cara carinya. Nih. Ya. Nah, yang nggak ada di soal yang ini ya, biaya produk dari departemen mixing. Itu informasinya nggak ada di soal karena ini yang kita cari di laporan harga pokok produksi sebelumnya di departemen mixing. Itu dapat kita lihat di C1. Di C1 itu dapat kita lihat di sini. Jadi biaya yang berhasil ditransfer ke departemen finishing itu sebesar 735.000. Sehingga di laporan harga pokok produksi itu menjadi biaya yang diterima dari produk departemen mixing. Itu sebesar 735.000 ya. Jadi ini didapatkan informasinya dari laporan harga pokok produksi departemen mixing. Yang ini C1. Ya. Selanjutnya kita total biaya. Jadi total biayanya ditambahkan total biaya persediaan barang dalam proses awal dengan beban produksi. Jadi kita jumlahkan masing-masing. Jadi untuk total biaya dari total biaya produk yang diterima dari departemen mixing, total biaya 767.600. Lalu total biaya untuk bahan baku langsung yang didapatkan dari biaya persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan beban produksi periode ini itu 252.500. Lalu untuk total biaya tenaga kerja langsung itu 150.300. Total biaya untuk biaya overhead pabrik itu sebesar 100.600. Nah, jadi total biayanya itu dijumlahkan jadi 1.271.000. Jadi terkait dengan UE untuk biaya produk dari departemen mixing, karena total biayanya itu mengandung biaya persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan beban produksi pada periode ini untuk biaya produk dari departemen mixing, sehingga UE-nya juga begitu. UE-nya jadi unit dari produk dalam proses awal di departemen finishing itu 150 unit ditambah dengan
produk masuk dalam proses dari departemen mixing itu sebesar 4.900 unit. Jadi tambahkan hasilnya, jadi unitnya 5.050 unit gitu ya. Nah, untuk UE, bahan baku langsung departemen finishing, biaya tenaga kerja langsung dan BOP di departemen finishing itu telah kita cari yang di atas ya. Nih, kita cari yang di atas tadi. Nih, kita pindahkan di tempat yang tadi. Di informasi B. Untuk laporan harga pokok produksi departemen finishing. Tuh ya. Nih, kita pindahkan di sini. Selanjutnya, setelah dipindahkan, kita cari harga pokok per unitnya, per masing-masing biaya. Jadi, untuk biaya produk dari departemen mixing, itu harga pokok per unitnya 767.600 dibagi dengan 50-50, hasilnya 152. Lalu untuk bahan baku langsung, harga pokok per unitnya atau biaya pokok per unitnya itu 50. Hasil dari ini 252.500 dibagi dengan 50-50, hasilnya 50. Nah, begitu juga dengan biaya tenaga kerja langsung, hasilnya harga pokok per unitnya itu 30, lalu untuk BOP-nya itu 20. Jadi total harga pokok per unit atau beban produksi per unit ekuivalen. Jadi harga pokok per unit itu cara-carinya beban produksi dibagi unit ekuivalen. Hasilnya sama dengan 252. Jadi total harga pokok per unit untuk semua biaya jumlahnya 252. Selanjutnya kita masuk ke C1. Jadi ada biaya produk yang berhasil ditransfer ke gudang. Itu dari unitnya kita lihat 4.950 unit dikali dengan total dikali dengan harga pokok per unit semua biaya 252. Hasilnya sama dengan 1.247.000. Itu ya. Lalu yang kedua itu biaya atas produk dalam proses akhir itu sebanyak 100 unit. Jadi sisanya 100 unit di departemen finishing yang tidak ditransfer ke departemen gudang. Itu kita hitung biayanya dari biaya produk dari departemen mixing. Itu 100 unit dikali dengan ini harga pokok per unit untuk biaya produk dari departemen mixing 152. Hasilnya 152.000. Untuk biaya bahan baku langsung atas produk dalam proses akhir itu ini hasilnya 100 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya 100% dikali dengan harga pokok per unit untuk bahan baku langsung itu 50. Ini dipindahkan ke sini sama dengan 5.000. Begitu juga untuk biaya tenaga kerja langsung atas produk dalam proses akhir itu yang belum selesai kan 100 unit dikali tingkat penyelesaiannya 60% dikali dengan harga pokok per unitnya itu 30. Hasilnya sama dengan 1 juta. Hasilnya sama dengan 1.800. Lalu untuk BOP begitu juga atas produk dalam proses akhir itu 100 unit sebesar tingkat penyelesaiannya 80% dikali dengan ini 20. Harga pokok per unit untuk BOP itu 20 sama dengan 1.600. Jadi total biaya yang diperhitungkan semua biaya C2 itu 23.600. Jadi C1 tambah C2 hasilnya harus sama dengan ini ya. Hasilnya harus sama dengan ini. Pasti hasilnya C1 1.247.000 ditambah dengan C2 23.600 sama dengan 1.271. Jadi sama ya ini ya. Ini sama angkanya. Ini angkanya sama ya. Itu ya. Nah, ini juga ditekankan kembali. Ini UE untuk biaya produk dari departemen mixing itu didapatkan angkanya dari yang ini. Karena UE-nya merupakan UE atau unit dari persediaan barang dalam proses awal di departemen mixing ditambah dengan unit yang berhasil ditransfer ke departemen finishing dari departemen mixing sebesar nih
4.900 unit. Gitu ya. Jadi berikut ya merupakan laporan harga pokok produksi untuk departemen finishing. Ini ya. Nah, jadi yang kan diminta itu buatlah laporan harga pokok produksi. Jadi telah selesai, jadi ada 2 laporan tergantung departemennya, karena ada 2 departemen, jadi ada 2 laporan, departemen mixing dan departemen finishing untuk membuat laporan harga pokok produksinya. Kita lanjut untuk yang B, kita menjawab yang B, buatlah jurnal untuk transaksi berikut. Ini kita buat jurnal. Nih, yang pertama jurnal untuk mencatat beban produksi dari departemen mixing. Itu di debit ada persediaan barang dalam proses departemen mixing. Nah, angkanya itu dikosongin dulu awalnya. Karena kita nggak tahu penjumlahannya dari ini. Jadi kita lihat di soal atau di sini juga ada nih. Nih di sini. Jadi kan ini mencatat beban produksi pada departemen mixing. Kita pindahkan yang ini. Jadi untuk bahan baku langsung sebesar 300.000, lalu untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar 250.000. Selanjutnya untuk BOP itu beban produksinya 200.000. Jadi hasilnya 750.000. Jadi debitnya ini ya, persediaan barang dalam proses departemen mixing 750.000. Lalu di kreditnya ada biaya bahan baku langsung, lalu biaya tenaga kerja langsung, lalu BOP. Itu bisa lihat di soal maupun di laporan harga pokok produksi di departemen mixing. Selanjutnya, pencatatan jurnal yang kedua, jurnal untuk mencatat transfer harga pokok dari departemen mixing ke departemen finishing. Jadi di debitnya itu ada persediaan barang dalam proses departemen finishing itu sebesar 735.000. Itu dapatkan angka dari C1 di laporan harga pokok produksi departemen mixing. Ya, 735.000. Lalu di kreditnya ada persediaan barang dalam proses departemen mixing sebesar 735.000 gitu ya. Selanjutnya untuk mencatat yang ketiga, jurnal untuk mencatat beban produksi pada departemen finishing. Itu didapatkan angkanya, di debit ada persediaan barang dalam proses departemen finishing. Angkanya ini dibuat awalnya kosong dulu, karena kita nggak tahu penjumlahannya. Jadi kita jumlahkan dulu yang di kredit, masing-masing biaya di kredit. Jadi di kredit itu ada biaya bahan baku langsung 245.000, itu dari soal ada. Lalu biaya tenaga kerja langsung 143.000. Lalu untuk biaya BOP itu 55.000. Itu ada di soal ya, yang ini. Ini ada soal di sini. Jadi itu ya, yang di jurnal. Jadi kita jurnal ini. Selanjutnya kita jumlahkanlah mereka 245.000 ditambah dengan 143.000 ditambah dengan 55.000 yang itu di kredit totalnya hasilnya 483.000. Itu penjumlahan dari sisi kredit. Jadi debitnya sebesar 483.000 dengan akun persediaan barang dalam proses departemen finishing. Lalu jurnal yang keempat, itu jurnal untuk mencatat transfer harga pokok barang ke gudang. Jadi, di debitnya itu ada persediaan barang jadi. Itu didapatkan dari C1 lagi sebesar 1.247.000.
Lalu di kreditnya ada persediaan barang dalam proses departemen finishing sebesar 1.247.000. Jadi untuk menjawab pertanyaan B, buatlah jurnal udah selesai ya. Sekarang kita membahas apabila yang tadi kan kita menggunakan metode weighted average. Sedangkan sekarang kita bagaimana jika kita menggunakan FIFO. Nah, jadi di sini kita membahas teori dulu jika terdapat persediaan barang dalam proses pada awal periode menggunakan FIFO. Nah, perlakuan persediaan barang dalam proses awal pada metode FIFO. Yang pertama, harga pokok persediaan barang dalam proses awal harus dipisahkan dengan biaya produksi periode berjalan. Nah, ini berbeda ya dengan metode weighted average yang telah kita bahas sebelumnya, di mana harga pokok PDP awal itu digabungkan dengan biaya produksi sehingga hasilnya menjadi total biaya. Nah, sedangkan di FIFO itu dipisahkan. Lalu yang kedua, unit equivalent atau UE dihitung sebagai berikut. Sama dengan produk selesai ditransfer ditambah buka kurung PDP akhir dikali tingkat penyelesaian tutup kurung dikurangi dengan buka kurung PDP awal dikali tingkat penyelesaian tutup kurung. Jadi di sini UE-nya berbeda ya dengan contoh soal yang telah kita bahas di sebelumnya, baik di pertemuan sebelumnya juga berbeda cara mencari UE-nya. Lalu yang C, perhitungan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya terdiri atas yang pertama, harga pokok yang dikandung periode awal, lalu tambahan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan persediaan barang dalam proses awal, lalu yang terakhir harga pokok produk periode berjalan. Nah, kalau dia menggunakan weighted average, berarti untuk menghitung harga pokok selesai yang akan ditransfer ke departemen berikutnya, itu cuma menghitung satu kali saja. Sedangkan ini ada 3 yang akan dihitung. Sini ya, ada 3 kelompok yang akan dihitung di metode FIFO. Nah, kita lanjut ke contoh soal. PT Bertindo mengelola produk melalui 2 departemen produksi, yaitu Departemen Mixing dan Departemen Finishing. Berikut data selama bulan Oktober 2016. Jadi contoh soalnya, data produksinya itu sama ya, kecuali yang untuk ini, beban produksi periode ini. Ini ada sedikit berbeda. Jadi ini ya, beban produksi periode ini untuk bahan baku langsung itu untuk departemen mixing ada 300.600. Lalu biaya tenaga kerja langsung untuk departemen mixing ada 250.000. Lalu untuk biaya produksi overhead pabrik untuk departemen mixing ada 200.400. Nah, begitu juga dengan finishing. Untuk beban produksi periode ini, bahan baku langsung 246.500. Untuk biaya tenaga kerja langsung ada 147.150. Lalu untuk biaya overhead itu ada 99.400. Jadi selebihnya soalnya sama ya dengan yang telah kita bahas sebelumnya. Lalu diminta buatlah laporan harga pokok produksi jika menggunakan metode FIFO. Lalu B, buatlah jurnal untuk transaksi berikut. Ini kita jawab dulu dengan bagannya. Nah, di mana diketahui di departemen mixing. Ini departemen mixing terdapat persediaan barang dalam proses awal itu 100 unit. Itu ada di soal. Berserta tingkat penyelesaiannya juga ada di soal nih. Nah, persediaan yang masuk dalam proses ada 500 unit. Itu ada di soal juga. Nah, produk dalam proses yang belum selesai di departemen mixing
Berarti PDP akhir itu ada 200 unit. Sehingga 100 tambah PDP awal yang 100 unit ditambah dengan persediaan barang dalam proses yang masuk itu 5.000 unit, berarti 5.100 unit. Itu dikurangi dengan produk yang belum selesai, 200, berarti ada 4.900 yang ditransfer ke departemen selanjutnya, yaitu departemen finishing. Nah nih, departemen finishing. Lalu PDP awal ada 150 unit di departemen finishing, ada juga di soal. Lalu, dengan tingkat penyelesaian, itu juga ada di soal ya, tingkat penyelesaian untuk PDP awalnya. Nah, 4.900 unit ini yang diterima dari departemen mixing. Selanjutnya, itu kan lalu PDP awal yang di departemen finishing 150 ditambah dengan 4.900 sama dengan 5.050. Nah, dikurangi dengan produk yang belum selesai atau produk akhir. Itu ada di soal 100 unit. Jadi hasilnya itu ada 4.950 unit yang akan ditransfer ke gudang barang jadi. Ya. Ini sama cara membuat bagannya dengan yang telah kita bahas sebelumnya. Setelah kita membuat bagan ini, perpindahan di tiap masing persediaan. Nah, selanjutnya kita mencari UE di tiap departemen. Nah, UE untuk metode FIFO ini berbeda dengan metode yang telah kita bahas di soal-soal sebelumnya, di mana UE di sini sama dengan produk selesai ditransfer ditambah dalam kurung persediaan barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian, lalu dikurangi dengan dalam kurung lagi PDP awal dikali dengan tingkat penyelesaiannya, gitu ya. Jadi untuk departemen mixing itu cara cari UE, biaya bahan baku langsung, itu produk selesai ditransfer ke departemen finishing. Dari departemen mixing itu ada 4.900 nih, 4.900 ditambah dengan PDP akhir di departemen mixing itu ada 200 unit. 200 unit dikali dengan tingkat penyelesaian dari bahan baku langsung itu ada 100%. Lalu dikurung lagi, itu ada PDP awal. PDP awal di departemen mixing ada 100 unit. Dikali dengan tingkat penyelesaiannya itu ada untuk bahan baku langsung ada 90%. Hasilnya sama dengan 5.010. Nah, untuk UE bahan tenaga kerja langsung itu ada sama dengan produk selesainya sama 4.900 unit ditambah dengan PDP akhirnya dalam kurung dulu PDP akhir itu ada 200 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya 80% dikurangi dengan dalam kurung lagi 100 unit PDP awal dikali dengan tingkat penyelesaiannya itu 60%. Jadi hasilnya 5.000. Nah, untuk UE BOP juga sama ya. Jadi sama angkanya kecuali yang tingkat penyelesaiannya berbeda-beda. Ya, tingkat penyelesaiannya itu berbeda-beda. Itu yang buat beda. Jadi UE BOP sama dengan 5.010 gitu ya. Jadi kita next ke departemen finishing. Departemen finishing untuk UE bahan baku langsung. Jadi yang sama dengan produk yang berhasil ditransfer dari departemen finishing ke ke gudang barang jadi yaitu 4.950. 4.950 ditambah dengan dalam kurung PDP akhir di finishing ada 100 unit dikali tingkat penyelesaian untuk bahan baku langsung itu 100% ya. 100% dikurangi dengan PDP awal tanda kurung dulu PDP awal 150 unit dikali dengan tingkat penyelesaian untuk bahan baku langsung itu 80% ya.
60%. Hasilnya sama dengan 4.930. Nah, begitu juga untuk cari UE BTKL di Departemen Finishing dan UE BOP di Departemen Finishing. Jadi sama cara carinya. Jadi angkanya sama, kecuali yang untuk tingkat penyelesaian dan hasilnya gitu ya. Jadi untuk UE BTKL ada 4.905, untuk UE BOP ada 4.970. Itu ya. Kita masuk ke membuat laporan harga pokok produksi Departemen Mixing. Nah, pertama judul nama perusahaan itu PT Bertindo, lalu nama laporan, laporan harga pokok produksi Departemen Mixing, Vivo, lalu periodenya untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2016. Nah, next kita masuk A, data produksi. Nah, ini sama ya, sama laporan harga pokok produksi Departemen Mixing dengan menggunakan weight average. Itu sama cara buatnya. Ya. Kita lanjut saja ke B, biaya yang dibebankan. Nah, biaya yang dibebankan di mana di teorinya, ini di teorinya yang di awal, itu harga pokok persediaan barang dalam proses awal harus dipisahkan dengan biaya produksi periode berjalan. Jadi, itu dipisahkan ya. Dia mempunyai, nih, jadi biaya yang dibebankan adalah satu, biaya persediaan barang dalam proses awal. Jadi beban produksinya itu dapat dari soal, ada di sini. Ini ada 6.000 ditambah dengan 3.000 ditambah dengan 3.200. Hasilnya nih total biaya nih ya sama dengan 12.200. Nah, UE kita strip aja. Biaya per unitnya kita strip juga untuk yang biaya PDP awal. Lanjut ke beban produksi untuk periode ini. Nah, ini yang penting ada UE-nya ya. Jadi yang pertama bahan baku langsung, ini ada di soal total biayanya 300.600 itu ada di soal. Lalu biaya tenaga kerja langsung itu ada di soal juga 250.000. Lalu di BOP itu juga ada di soal 200.400. Ya, yang ini ya yang dipindahkan. Beban produksi periode ini untuk Departemen Mixing. Ini dia. Nah, jadi untuk Vivo semua biaya yang di sini. Nah, ini yang dijumlahkan jadi totalnya. Nah, ini. Nih, total biaya yang dibebankan. Jadi ini yang satu ditambah dengan semua total beban yang ada di nomor 2. Jadi 12.200 ditambah dengan 300.600 ditambah dengan 250.000 lalu ditambah dengan 200.400, hasilnya total biaya yang dibebankan 763.200. Nah, kita lanjut ke UE. Untuk bahan baku langsung itu UE-nya kita dapatkan dari yang kita cari tadi di Departemen Mixing itu ada 5.010, dan begitu juga UE BTKL ada 5.000, UE BOP ada 5.010. Nih ya, dimasukin aja. Lalu untuk mencari harga pokok per unit itu dicarinya dari beban produksi. Ini total biaya dibagi dengan UE. Jadi ini total biayanya 300.600 dibagi dengan 5.010, hasilnya 60. Untuk bahan baku langsung, untuk harga pokok per unit biaya tenaga kerja langsung itu 250.000 dibagi dengan 5.000, hasilnya 50. Begitu juga dengan harga pokok per unit untuk BOP itu 200.400 dibagi 5.010,
Hasilnya 40. Nah, ini jumlahkan harga pokok per unitnya. Setelah kita cari, 60 tambah 50 tambah 40, hasilnya 150. Tuh ya. Kita lanjut ke C, biaya yang diperhitungkan. Nah, di teori kan biaya yang diperhitungkan itu ada 3 kelompok yang harus dicari. Ini, harga pokok yang dikandung di periode awal, lalu tambahan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan persediaan barang dalam proses awal, lalu harga pokok produk periode berjalan, gitu ya. Jadi ada 3 kelompok untuk mencari C1. Nah, nih. Jadi kita buat dulu yang 1. Biaya produk yang ditransfer ke departemen finishing itu kan ada 4.900 unit. Nah, lalu ada 3 kelompok. Yang pertama itu katanya biaya persediaan barang dalam proses awal itu ada 100 unit kan. Nah, biayanya itu didapatkan dari sini. Langsung aja dipindahkan ke sini. 12.200. Lalu yang kedua, biaya yang merupakan tambahan biaya yang diserap bulan sekarang. Jadi, berapa sih tambahan biaya untuk menyelesaikan persediaan barang dalam proses awal yang belum selesai ini? Jadi ini ya, untuk bahan baku langsung itu sama dengan, berarti ada yang belum selesai itu kan persediaan barang dalam proses awal itu 100 unit dikali dengan berapa sih sisa tingkat penyelesaian dari persediaan barang dalam proses awal. Nih, ada 100% dikurangi dengan 90%, berarti ada 10% lagi yang harus diselesaikan di periode sekarang gitu. Jadi 10% dikali dengan ini cost per unitnya, harga pokok per unitnya, bahan baku langsung 60 kali 60. Jadi hasilnya sama dengan 600. Nah, tambahan biaya yang diserap bulan sekarang untuk menyelesaikan persediaan barang dalam proses awal untuk biaya tenaga kerja langsung itu sama dengan 100 unit dikali dengan sisa dari tingkat penyelesaian yang akan diselesaikan di bulan sekarang. Ini 100% dikurangi dengan 60%, hasilnya 40%. Jadi kali dengan 40% lalu dikali dengan unit untuk biaya tenaga kerja langsung itu 50 sama dengan 2000. Lalu untuk BOP tambahan biaya untuk menyelesaikan PDP awal terkait dengan BOP itu sama dengan 100 unit dikali dengan sisa tingkat penyelesaian yaitu 100% dikurangi dengan 70% yaitu 30%. Nah, dikali dengan cost per unit untuk BOP yaitu 40 gitu ya. Kali 40 sama dengan 1.200. Lalu dijumlahkan semua tambahan biayanya. Jadi hasilnya 3.800. Next. Nah, biaya produk untuk periode ini berarti jadi biaya produk untuk periode ini jadi kan biaya produk yang berhasil ditransfer ke departemen finishing itu ada 4.900. Nah, 4.900 ini dikurangi dengan jadi ibaratnya PDP awal itu harus selesai. Karena Vivo itu kan yang masuk yang duluan itu yang dikeluarkan gitu kan. Jadi yang dikeluarkan duluan. Yang datang belakangan, persediaannya datang belakangan, jadi itu juga yang belakangan keluar gitu kan. Nah, makanya harus dipastikan dulu bahwa ini PDP awal ini yang telah diselesaikan dulu di periode ini. Nah, baru lanjut ke persediaan yang ini, persediaan 5, jadi ibaratnya 100 unit ini harus diselesaikan dulu di periode ini, baru sisanya itu 5.000 unit ini yang diselesaikan di periode ini juga. Intinya memastikan bahwa 100 unit itu harus selesai di periode ini gitu ya. Nah, makanya biaya produk untuk periode ini sama dengan 4.900 dikurangi dengan 100 unit merupakan persediaan barang dalam proses awal yang telah selesai dikali dengan ini cost per unit dari semua biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, BOP 150 rupiah. Hasilnya sama dengan
720.000. Nah, sehingga ini kita jumlahkan 12.200 ditambah dengan 3.800 ditambah dengan 720.000. Hasilnya merupakan biaya produk yang ditransfer ke Departemen Finishing, ya hasilnya 736.000. Jadi C1-nya 736.000. Next, kita lanjut ke C2-nya. Ini merupakan biaya atas produk dalam proses akhir, yang berarti yang belum selesai di Departemen Mixing itu ada 200 unit. Jadi untuk bahan baku langsung itu ada sama dengan 200 unit. Tingkat penyelesaiannya itu ada 100 unit di sini. 100 unit dikali dengan cost per unitnya untuk bahan baku langsung itu ada 60 sama dengan 12.000. Lalu untuk BTKL itu ada sama dengan 200 unit dikali tingkat penyelesaiannya 80%. Ini tingkat penyelesaian dari produk dan proses akhir 80% dikali dengan Rp50. Nih cost per unitnya 50 sama dengan 8.000. Lalu BOP-nya sama dengan 200 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya 90%. Lalu dikali dengan cost per unit untuk BOP yaitu 40 sama dengan 7.200. Jadi C2-nya total biaya yang diperhitungkan sama dengan 27.200. Nah, C1 tambah C2 736.000 ditambah 27.200 sama dengan 763.200. Hasilnya sama ya, sama total biaya yang ada di informasi B. Gitu ya, ini sama dengan yang ini. Gitu ya. Ini harus sama dengan yang ini. Nah, telah selesai laporan harga pokok produksi untuk Departemen Mixing ini ya. Sudah selesai. Jadi ini laporannya. Ya. Next, kita lanjut untuk pembahasan laporan harga pokok produksi Departemen Finishing. Ya. Nah, ini sama cara buatnya. Jadi judul dulu, laporannya sama periodenya. Nah, begitu juga untuk dalam mencari A, itu juga sama dengan yang telah kita cari di laporan harga pokok produksi Departemen Finishing dengan wage average tadi ya, yang ini. Yang telah kita bahas di metode wage average. Nih, sama ya cara carinya. Berarti kita langsung lanjut ke yang B aja. Nih B, biaya yang dibebankan. Yang pertama itu biaya persediaan barang dalam proses awal. Beban produksinya itu didapatkan dari soal. Nih dari soal. Nih, finishing. Ini yang ditotalkan semuanya. Jadi 32.600 ditambah dengan 7.500 ditambah dengan 7.300 ditambah dengan 5.600. Itu merupakan biaya PDP awal. Nah, jadi total biayanya sama dengan 53.000. Nah, sama seperti yang di Departemen Mixing itu UE-nya nggak ada untuk biaya PDP awal. Begitu juga cost per unitnya juga tidak ada. Lalu kita lanjut ke B2, merupakan beban produksi untuk periode ini. Nah, kita masuk ke biaya produksi yang diterima dari Departemen Mixing, karena ini merupakan Departemen Finishing yang menerima dari Departemen Mixing, sehingga adanya biaya produk yang diterima dari Departemen Mixing. Nah, total biayanya itu kita dapat dari laporan harga pokok produksi Departemen Mixing yang C1. Itu angkanya di C1 nih. C1 736.000. Itu angkanya dapat dari sini. Jadi angkanya didapat dari sini. Ini ya.
736.000. Lalu UE yang di sini, jadi kan biaya produk yang diterima dari Departemen Mixing. Nah, karena beban biaya PDP awal itu tidak dijumlahkan langsung dengan beban produksi untuk periode ini, seperti yang ada di weight average, sehingga UE-nya itu cuma berapa sih produk yang berhasil selesai yang dapat ditransfer ke Departemen Finishing dari Departemen Mixing. Ini ya. Jadi ada produk selesai ditransfer ke Departemen Finishing ada 4.900 unit. Nih. Produk masuk dalam proses dalam Departemen Finishing dari Departemen Mixing itu ada 4.900 unit. Jadi itu yang dipakai ya, UE-nya 4.900 unit. Nah, harga pokok per unitnya itu didapatkan dari biaya produk yang diterima dari Departemen Mixing, total biayanya 736.000 dibagi dengan UE 4.900 sama dengan 150,20408. Lalu untuk beban produksi untuk periode ini terkait dengan bahan baku langsung, total biayanya itu 246.500 dibagi dengan UE yang telah kita cari di awal tadi. Ini untuk bahan baku langsung UE-nya di Departemen Finishing ada 4.930. Ini. Hasilnya cost per unit untuk bahan baku langsung sama dengan 50. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung itu dia total biayanya 147.150. Itu dari soal ya. Ini soal. 147.150 dibagi dengan UE yang di Departemen Finishing untuk biaya tenaga kerja langsung 4.905 sama dengan cost per unit untuk biaya tenaga kerja langsung 50. Nah, untuk BOP juga itu total biayanya dari soal ya 99.400 dibagi dengan UE-nya 4.970. Nih. Hasilnya cost per unit sama dengan 20. Selanjutnya kita gabungkan total biayanya 53.000 ditambah dengan 736.000 ditambah dengan 246.500 ditambah dengan 147.150 lalu ditambah dengan 99.400, hasilnya sama dengan 1.282.050. Nah, untuk cost per unit di B2 ini kita jumlahkan semuanya juga 150,20408 ditambah dengan 50 lalu ditambah dengan 30 tambah dengan 20 hasilnya cost per unit semua biaya beban produksi untuk periode ini itu 250,20408. Selanjutnya kita masuk ke C1. Kita masuk ke C1, biaya yang diperhitungkan. Nah, 1 itu biaya produk yang ditransfer ke gudang. Ini yang berhasil ditransfer ke gudang ada 4.950 unit. Lalu di kelompok yang awal itu ada biaya PDP awal sebesar 150 unit itu ada 53.000. Ini dipindahkan langsung ke 53.000. Lalu yang kelompok kedua itu ada tambahan biaya yang diserap bulan sekarang untuk persediaan barang dalam proses awal. Itu untuk bahan baku langsung itu sama dengan total unit PDP awalnya 150 unit dikali dengan ini tingkat penyelesaian yang harus diselesaikan di bulan ini. Berarti 100% dikurangi dengan 80% jadi 20% dikali dengan cost per unit untuk bahan baku langsung. Jadi 50 sama dengan 1.500. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung itu sama dengan 150 unit. Itu merupakan jumlah dari PDP awal dikali dengan tingkat penyelesaian
Untuk bulan ini berarti 100% dikurangi dengan 70%, yaitu 30%, dikali dengan cost per unit untuk biaya tenaga kerja langsung, yaitu 30. Ini 30 sama dengan 1.350. Begitu juga untuk BOP sama dengan 150 unit dikali 60% didapatkan dari 100 unit dikurangi dengan 40%. Jadi 60% sama dengan 60% dikali dengan cost per unit untuk BOP itu 20 sama dengan 1.800. Jadi dijumlahkan semua tambahan biaya yang diserap bulan sekarang, itu hasilnya 4.650. Lanjut ke C1 kelompok yang ketiga, yaitu biaya produk untuk periode ini. Jadi biaya produk untuk periode ini yaitu yang berhasil ditransfer ke gudang itu kan 4.950 dikurangi dengan nih jumlah dari PDP awal 150 unit dikali dengan ini total cost per unit keseluruhan di beban produksi untuk periode ini 250,20408. Hasilnya 1.200.980. Jadi total C1 semuanya dijumlahkan 53.000 ditambah 4.650 ditambah 1.200.980. Jadi biaya produk yang berhasil ditransfer ke gudang itu 1.258.630. Itu ya, C1. Lalu kita lanjut ke C2. Ini ada biaya atas produk yang belum selesai, yaitu produk dalam proses akhir di Departemen Finishing itu ada 100 unit. Ini yang kita cari biayanya 100 unit. Ini. Jadi ada 4 komponen biaya. Yang pertama biaya produk yang diterima dari Departemen Mixing. Itu jadi 100 unit ini dikali dengan cost per unit dari biaya produk yang diterima dari Departemen Mixing. Cost per unitnya ini dikali dengan 150,20408. Hasilnya 15.020 ya. Lalu untuk bahan baku langsung terkait dengan produk dalam proses akhir sama dengan 100 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya, ini 100% dikali dengan cost per unit untuk bahan baku langsung itu sebesar 50. Hasilnya 5.000. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung itu ada 100 unit. 100 unit kan produk dalam proses akhir itu 100 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya 60% dikali dengan cost per unit untuk BTKL, biaya tenaga kerja langsung itu 30. Hasilnya 1.800. Lalu untuk BOP begitu juga sama dengan 100 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya, ini 80%, dikali dengan cost per unit untuk BOP. Ini cost per unit untuk BOP ada 20. 20 hasilnya sama dengan 7.200. Jadi total biaya yang diperhitungkan di C2 itu jumlahkan semuanya hasilnya 23.420. Nah, C1 ditambah dengan C2 itu hasilnya harus sama dengan ini. Ya, harus sama dengan ini. Jadi harus sama dengan kelihatan, harus sama dengan ini. Jadi harus sama dengan ini. Jadi nih dijumlahkan hasilnya sama ya, C1 ditambah dengan C2 1.258.630 ditambah dengan 23.420 hasilnya sama dengan 1.282.050. Jadi hasilnya sama ya. Jadi ini hasilnya sama dengan C1 tambah C2. Jadi benar ya. Nah, ini merupakan laporan harga pokok produksi Departemen Finishing dengan menggunakan metode FIFO. Ini ya. Nih. Ini telah selesai untuk pertanyaan yang A. Itu diminta untuk bikin laporan harga pokok produksi dengan menggunakan metode FIFO. Jadi untuk menjawab pertanyaan B itu dapat dibahas sendiri ya. Buatlah jurnal untuk transaksi berikut, itu jurnalnya sama caranya dengan yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi sama ya itunya cara buatnya.
Mungkin angkanya aja yang sedikit berbeda. Ini kan ada perbedaan di sini nih, ada sedikit perbedaan di sini. Ada sedikit perbedaan tuh juga ada perbedaan di nih, biaya produk yang berhasil ditransfer juga berbeda dengan Vivo maupun menggunakan weighted average. Itu angkanya aja berbeda tapi nama jurnalnya itu sama. Jadi angkanya saja yang berbeda. Nah, next. Nih, kita yang terakhir itu keuntungan metode Vivo dibandingkan dengan metode average. Keuntungannya apa? Yang pertama, manajer dapat dengan mudah mengelola dan mengidentifikasi biaya-biaya yang berasal dari periode berjalan dan periode sebelumnya. Kalau metode weighted average kan itu digabung ya antara biaya yang periode sebelumnya ditambah dengan biaya periode ini. Jadi tidak dapat mengidentifikasi dengan mudah biaya itu karena digabung. Tapi dengan metode Vivo itu dapat diidentifikasi biayanya langsung karena dipisahkan kan. Lalu yang kedua itu harga pokok persediaan lebih menyajikan informasi terkini karena biaya pokok periode berjalan dibebankan secara langsung ke unit yang diproses dan unit yang dihasilkan. Jadi gitu ya. Jadi untuk menggunakan metode Vivo ini lebih memiliki keuntungan dibandingkan dengan metode average. Jadi untuk pertemuan ke-10 ini kita tutup sampai membahas dengan keuntungan metode Vivo ini ya. Untuk pertemuan ke-11 itu kita akan membahas isu terkait dengan aspek dalam proses costing di nomor 4, 5, 6, 7. Itu ya. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.